Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya orang tua di rumah sehat bersama kalian? Ya, begitulah harapan dari Bapak. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kalian tetap semangat untuk belajar. Untuk itu kita simak pembelajaran berikut. Ya, itu adalah profil kakak kelas kalian dan yang telah lulus tahun lalu. Tema 3. Penemu yang mengubah dunia. Listrik mengubah wajah dunia. Penemu listrik Michael Faraday. Tahun 1900, saya ulang, tahun 1791 di Newington, Inggris. Listrik adalah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat dunia, tidak hanya di Indonesia, seluruh lapisan di muka bumi ini. Next, kita lanjut. Gejala kelistrikan perlu anak-anak tahu. Bagaimana cara menghasilkan energi listrik? Untuk memahami energi listrik, kita perlu gejala-gejala kelistrikan mengetahuinya. Di antaranya, muatan listrik positif atau lebih dikenalnya dengan proton dan muatan negatif disebutnya dengan elektron. Jadi, jumlah muatan listrik pada setiap benda yang sama. Gejala kelistrikan muncul ketika kedua muatan tersebut tidak sama. Untuk mengetahui adanya gejala kelistrikan, coba ayo kamu lakukan kegiatan sebagai berikut. Ya. Peta pemikiran. Setelah membaca, ini diharapkan kalian pada paragraf 1, apa topik masalah yang akan disampaikan penulis. 2, paragraf, apakah yang kamu ketahui tentang arus listrik? Yang A. B. Bagaimana proses perjalanan listrik dan pusat pembangkit listrik hingga sampai ke rumah penduduk? Paragraf 3. Apakah yang terjadi arus listrik saat tiba di rumahmu? Jelaskan secara berurutan. Dan seterusnya. Next kita lanjutkan. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik adalah telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan yang keras, sangat pantang menyerah, ia berhasil membuat alat sederhana pertama kali, yaitu dengan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Next, kita lanjut. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik berbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan magnet listrik yang terjadi terus-menerus. Next, kita lanjut. Gelombang generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik yang bertegangan tinggi, berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju gardu-gardu penerima di berbagai daerah, dan gardu-gardu penerima arus listrik kemudian disalurkan ke rumah-rumah penduduk dan berbagai tempat seluruh penjuru. Itulah proses sekilas aliran listrik dari pusat hingga ke penduduk. Next, kita lanjut. Ya. Arus listrik
kita mengenal rangkaian. Ada dua rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian apa itu rangkaian seri? Yaitu rangkaian yang bersambung atau sejajar. Dan rangkaian paralel disusun secara berderet dan banyak cabang-cabang untuk lampu. Next, kita lanjut. Ayo ya, coba kita perhatikan sesama ya. Ini ada contoh rangkaian seri dan paralel. Ya. Paling kiri ini adalah rangkaian seri, yaitu dengan sederhana ini sebagai sumber baterai energi ini menyalurkan untuk dua lampu, yaitu kutub negatif dan kutub positif. Sedangkan sebelah kanan yang B, saya ulang ya, yang B rangkaian paralel lampu ini ya. Sama sumbernya adalah dari positif dan negatif disalurkan untuk kedua lampu. Next, kita lanjut karena banyak masih ya model rangkaian yang kita pahami dan kita temukan sehari-hari. Next, kita lanjut. Nah, coba amati dan ingat ya, model mana yang pertama sebelah kiri rangkaian apa, yang sebelah kanan rangkaian apa. Ya, rangkaian listrik yang gambar A, rangkaian listrik gambar B. Siapa yang berani menebak? Ayo anak-anak. Oh, ada yang berani nebak ya. Yang gambar A adalah rangkaian seri, sedangkan yang gambar B adalah rangkaian paralel. Masih banyak lagi, nanti kita lanjut. Next. Nah, ini adalah salah satu rangkaian yang telah disusun oleh kakak kelas kalian ya. Ketika saklar diputus, lampu akan mati. Karena di tengah-tengah ini terdapat lampu ya. Lampu diputus atau saklar diputus, maka energi atau dari sumber tidak mengalir, maka lampu akan mati atau padam. Next, kita lanjut. Contoh lampu yang hidup. Nah, kita perhatikan. Saklar disambung, lampu akan hidup. Perhatikan. Oke ya. Nanti kalian ya dikali ada waktu ya, sebelum Bapak memberikan tugas, kalian boleh coba ya. Tapi nanti butuh waktu yang cukup anak-anak ya. Ini adalah saklar disambung atau on posisi, maka lampu akan hidup. Kita lanjut. Ya. Coba perhatikan. Sumber listrik bisa di sebelah sini, tidak masalah. Masih ada dua lampu ya, lampu 1, lampu 2 ya. Pertanyaannya, seandainya kalau saklar diputus, lampu mana yang masih hidup? Siapa yang bisa jawab? Tentunya anak-anak ya. Karena ini bentuk seri, maka ketika lampu diputus, semuanya lampu 1 dan 2 akan terjadi padam atau mati. Next, kita lanjut. Ya, ini lebih eksplisit ya. Jika saklar S diputus, maka lampu yang masih hidup A. Lampu 1 dan 2 keduanya mati. B. Lampu 1 dan lampu 2 tetap nyala. C. Lampu 1 dan 2 mati. D. Lampu 2 saja yang mati. Tadi sudah saya sampaikan ya anak-anak. Nah, jawabannya yang betul adalah yang A. Lampu 1 dan 2 keduanya akan padam atau mati. Next, kita lanjutkan. Demikianlah anak-anak pembelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk manusia dan alam sekitarnya. Terima kasih. Semoga kalian bersama orang tua cerdas, sehat, dan kuat, dan meningkatkan iman dan takwa.
Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.